Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Berton Nababan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap bersukacita, dan jangan lupa andalkan Tuhan, karena kita tahu Dia sanggup menolong, membela, memelihara, dan memberkati hidup kita. Baik Bapak Ibu Saudara, kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan topik yang praktis dan sederhana, tetapi penting untuk kita simak dan perhatikan, sekaligus kita terapkan atau aplikasikan dalam kehidupan kita. Adapun saya membahas topik ini bertitik tolak dari jemaat yang pernah bertanya kepada saya. Pertanyaannya begini: bolehkah berdoa sambil rebahan atau tiduran? Sekali lagi, bolehkah berdoa sambil rebahan atau tiduran? Dan ini sekaligus saya buat menjadi judul dari kupasan firman Tuhan yang akan kita saksikan dan dengarkan pada kesempatan ini. Saudaraku, hal pertama yang sudah lazim atau umum diketahui oleh orang Kristen, bahwa doa adalah napas rohani orang percaya. Doa itu diibaratkan seperti napas. Berarti kalau seseorang berhenti bernafas, orang itu sudah almarhum alias wafat atau mati. Nah, demikian juga dengan seseorang yang mengabaikan, melalaikan, memandang sebelah mata, atau meremehkan doa. Maka sebetulnya orang itu yang sekarat. Dan kalau itu terus dihindari, tidak memiliki kesukaan dan kesenangan di dalam berdoa, maka lambat atau cepat orang tersebut akan mengalami kekeringan rohani. Kenapa, saudaraku? Ada banyak orang di dunia ini bisa mendefinisikan apa itu doa. Tapi saya menyimpulkannya, mengartikannya secara praktis dan sederhana. Doa adalah bagaimana kita berdialog atau berbicara, mencurahkan isi hati kita, bahkan memberikan penghormatan, pengagungan kepada Tuhan. Doa adalah kita bicara kepada Tuhan. Dan firman Tuhan adalah Tuhan bicara kepada kita. Jadi supaya ada dialog atau komunikasi yang intens, yang baik, yang sehat antara kita dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita, maka doa dan firman adalah bagian yang harus terintegrasi dan menyatu dalam hidup kita. Dan itu harus kita jadikan sebagai pola gaya hidup kita hari lepas hari. Kalau saudara dan saya ingin tangguh, kokoh, dan kuat dalam menjalani kehidupan ini, khususnya yang diperhadapkan dengan persoalan dan pergumulan yang begitu berat yang sedang menghadang dan menimpa hidup kita, dan berkaitan dengan virus corona yang kita tidak tahu sampai kapan badai ini baru berlalu. Saudaraku, kalau kita lepas dari doa dan firman, kita akan mengalami kerapuhan rohani. Karena itu doa itu sangat penting. Dan doa adalah hak yang diberikan oleh Allah kepada kita, di mana ada bagian dari khotbah Yesus di bukit yang berkata, mintalah akan diberikan kepadamu, ketoklah pintu dibukakan bagimu, carilah maka engkau akan mendapat. Saudaraku, kitab Yakobus berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ketika ada doa yang sepakat, doa yang sehati, doa yang tulus dan sungguh-sungguh, doa yang dinaikkan dengan ucapan syukur, doa itu adalah doa yang berkenan di hati Tuhan dan besar khasiat dan kuasanya. Dan tentunya di tengah-tengah doa yang kita naikkan bukan bermaksud dan bertujuan untuk memaksa Tuhan mengikuti selera dan maunya kita, tapi kita belajar untuk dengar-dengaran, peka, mengikuti dan menjalankan, menerima kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidup kita.
Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, bolehkah berdoa sambil rebahan atau tiduran? Untuk menjawab pertanyaan ini, bisa ya, bisa tidak. Maksudnya apa? Ketika saya menjawab, bolehkah berdoa sambil rebahan atau tiduran? Boleh atau ya. Alasannya apa? Barangkali Bapak Ibu Saudara mengalami sakit penyakit yang sukar dan sulit memungkinkan untuk duduk. Maka berdoa sambil rebahan atau tiduran itu bukan hal yang salah di mata Tuhan. Tidak, saudara. Tuhan menerima doa orang yang berdoa dengan sikap rebahan atau tiduran. Oleh karena Tuhan tahu bahwa seseorang itu dalam keadaan yang sakit. Bukan sakit atau bukan pura-pura sakit atau bukan sakit yang dibuat-buat. Tapi benaran sakit dan dia lemah fisiknya, tidak berdaya untuk duduk. Dia bisa berdoa sambil rebahan. Saya yakin, saya percaya Tuhan Maha Baik, Maha Pengasih, penuh kasih setia dan kemurahan. Tuhan pasti mendengarkan doa orang seperti itu dan berkenan di hatinya. Tapi di sisi lain, saudaraku, bolehkah berdoa sambil rebahan atau tiduran? Saya katakan tidak boleh. Kenapa? Karena saya katakan tadi, berdoa adalah berbicara kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan itu agung, mulia, kudus, maha dahsyat, maha kuasa, maha itu dilekatkan ke dalam diri Allah. Saudaraku, contoh saja. Contoh. Ketika misalnya aparat desa datang ke rumah kita atau kita datang ke kantor desa, bolehkah kita berbicara kepada kepala desa atau kepada lurah dengan posisi terbaring atau tiduran? Tidak pantas. Itu menunjukkan rasa tidak hormat dari diri kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, tidaklah tepat, tidaklah memiliki sikap yang benar dalam berdoa kepada Tuhan kalau sambil rebahan, sambil tiduran, padahal kita dalam keadaan konteks yang sehat-sehat saja. Mungkin Bapak Ibu Saudara akan berkata kepada saya, Pak Pendeta, bagaimana kalau seseorang sudah begitu capek, lelah, bekerja sepanjang hari, dan ketika itu dia rebahan, sambil rebahan atau tiduran, dia berdoa. Saya pikir ini tetap tidak tepat, tidak menunjukkan rasa hormat, rasa takjub kepada Tuhan yang akbar dan besar itu. Saya ambil satu contoh, saudaraku. Kita memiliki teladan yang sempurna adalah Yesus Kristus. Yesus dalam keberadaannya sebagai manusia selalu mengutamakan, mementingkan doa dalam hidupnya. Dalam sebuah kesempatan dikatakan dalam Matius 14 ayat 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perhatikan. Ketika hari sudah malam, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. Padahal kalau kita lihat konteks sebelumnya, Yesus sedang melakukan pelayanan dan pengajaran yang padat sepanjang hari. Yesus begitu lelah, begitu penat secara manusia, secara fisik. Memberi makan 5.000 orang, belum termasuk perempuan, anak-anak, itu yang dikerjakan. Padat pelayanannya, capek secara fisik. Tapi ketika sudah masuk sore, malam hari, Yesus masih berjuang mengumpulkan tenaganya untuk naik ke atas bukit, berdoa seorang diri. Menghampiri Bapaknya, barangkali bersyukur kepada Bapa yang telah menolong menyertai dia dalam melakukan segala kegiatan aktivitas pelayanan sepanjang hari untuk orang banyak. Yesus saja memberikan rasa hormat yang takjub, rasa hormat yang besar kepada Bapaknya. Bagaimana dengan saudara dan saya sebagai murid-murid Kristus? Oleh karena itu, Bapak Saudara, jangan remehkan sikap hati kita dalam berdoa. Jangan remehkan sikap tubuh kita dalam berdoa. Kalau kita dalam keadaan sehat-sehat, memang kita mungkin sudah capek, saudaraku, karena melakukan kegiatan sepanjang hari. Tapi tetaplah menghadap Tuhan yang akbar, agung, dan mulia itu dengan sikap tubuh kita. Hanya firman Tuhan yang praktis sederhana ini dapat menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.